Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada dewan juri yang saya hormati, yang pancaran auranya memikat hati, dan semoga selalu dalam lindungan Ilahi Rabbi. Dan yang saya tidak lupakan, rekan-rekan seperjuangan, setanah kelahiran, satu keturunan Nabi Adam, dan auranya sangat rupakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, lautan dan daratan, sehingga terciptalah kehidupan yang harmoni di alam semesta ini. Kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan, sebagai suri tauladan umat muslim, baginda Nabi tidak hanya mengajarkan tentang agama, tetapi beliau juga mengajarkan tentang hakikat cinta. Cinta di sini bukan hanya tentang sebuah rasa untuk seseorang saja ya, namun cinta untuk negara yang diwujudkan dalam bentuk perjuangan dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Pelajar dalam Mencintai Keberagaman. Bapak, Ibu, dan teman-teman seperjuangan, sebagai seorang pelajar, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk selalu menghargai dan menjaga keberagaman. Ketika kita menjunjung tinggi sikap toleransi, maka generasi bangsa akan semakin kuat, hebat, dan bermartabat. Namun sebaliknya, jika kita tidak bisa menghargai perbedaan, maka tunggulah kehancuran. Generasi penerus bangsa akan tergerus zaman. Perang tidak dapat terelakkan, dan kedamaian hanyalah sebuah impian. Maka dari itu, peran pelajar dalam hal ini sangatlah penting sebagai jembatan informasi, agen perdamaian, dan pelopor perjuangan dalam upaya mencintai keberagaman. Lalu, bagaimana wujud mencintai keberagaman? Salah satunya yaitu menjadi pembimbing masyarakat. Pembimbing masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembimbing masyarakat untuk bijak bermedia sosial. Di era digital saat ini, banyak sekali berita hoax yang cepat menyebar. Hal tersebut memungkinkan terjadinya diskriminasi, perpecahan, dan perang di media sosial. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar berperan penting dalam mengedukasi masyarakat untuk selalu berhati-hati ketika menerima maupun menyebarkan informasi. Pelajar juga harus menjadi contoh bersikap bijak bermedia sosial, yaitu dengan membuat konten edukasi, menyebarkan pesan perdamaian, dan membagikan video keberagaman budaya. Kegiatan-kegiatan positif seperti itu akan meningkatkan pemahaman dan mengurangi prasangka, sehingga menumbuhkan kembali rasa nasionalisme antar masyarakat. Salah satu contohnya yaitu ada Ayu Kartika Dewi, aktivis difabel yang mempromosikan inklusi. Ada juga Gita Savitri, seorang YouTuber yang membahas isu toleransi. Mereka contoh pelajar anak muda yang menggunakan platform digital untuk kampanye perdamaian. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya sayangi, peran pelajar kedua yaitu membimbing masyarakat untuk menjadi contoh toleransi. Pelajar mempunyai peran untuk membimbing masyarakat dalam mewujudkan sikap toleransi melalui kegiatan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Salah satu contohnya yaitu organisasi pelajar IPNU dan IPPNU. Mereka ikut aktif dalam mengisi acara festival budaya dan pentas seni untuk selalu menyerukan tentang persatuan.
Lalu bagaimana wujud Pelajar. Lalu siapa saja pelajar yang menjadi contoh toleransi? Ada artis muda Maudy Ayunda yang dikenal sebagai sosok pelajar intelek yang sering berbicara tentang toleransi dan persatuan. Ada juga Chelsea Islan sebagai duta UNICEF untuk isu anak dan perdamaian. Mereka membuktikan bahwa cinta tanah air bukan hanya slogan, tapi tindakan nyata untuk merawat persatuan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan. Namun, mencintai keberagaman tidaklah mudah, dibutuhkan hati yang lapang, pikiran yang terbuka, dan sikap yang toleran. Kita harus belajar untuk tidak mudah menghakimi orang lain hanya karena mereka berbeda. Sebaliknya, kita harus berusaha, harus mencoba memahami dan merangkul perbedaan itu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka marilah kita semua menjadi pelajar yang cerdas dan bermanfaat bagi kemajuan NKRI baik sekarang, nanti, dan selamanya. Ingat, belajar adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, dan pelajar adalah pejuangnya. Demikian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.